Hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, wa syukurillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, mujalasah, muwajahah, musafahah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sampai membahas tentang dampak orang yang meninggalkan zakat di dunia. Dan sekarang masuk ke dampak orang yang meninggalkan zakat, hukuman di akhirat. Ya. Kalau di dunia kan menjadi hartanya kurang berkah gitu ya, bahkan menjadikan harta yang kita makan menjadikan sebuah penyakit, tidak tenang dalam hidup dan lain sebagainya. Dan ketika di akhirat, wa amma uqubatu mani'uz zakah wa amma uqubatu mani'iz zakah fil akhirat faqad waradat fihi iddatun nusus. Banyak nas yang menceritakan, menginformasikan ke kita tentang dampak siksaan-siksaan bagi orang yang meninggalkan zakat. Ya, dampak meninggalkan zakat itu banyak siksaan-siksaan yang diinformasikan oleh Allah maupun Rasulullah SAW. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ya, ayat 34-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba, dan orang-orang yang menyimpan harta benda berupa emas, wal fiddata, perak. Di sini emas perak menggambarkan bahwa kekayaan itu simbolnya emas perak. Wong emas akeh itu berarti kaya gitu ya. Sebenarnya di sini juga hal-hal yang mengandung sebuah kekayaan apapun. Orang yang menyimpan kekayaan, menyimpan emas perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, kemudian tidak dikeluarkan apa yang menjadi kewajiban. Fi sabilillah, teksnya menggunakan tidak diinfakkan fi sabilillah sebagian yang diwajibkan, artinya tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau begitu gimana? Maka fabashshirhum. Ini kadang ada sebuah ungkapan yang luar biasa, hampir sama di kita juga ada ungkapan dalam bahasa kita disebut nyolu atau ngelulu. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Diberikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan. Itu bahasa nyolu namanya ya. Di kita berlaku bahasa nyolu loh. Bahasanya gini, wes kalau ada pernah kandani, mau tak opai iki, diopai kok iki maksudnya kan, ya ora opah, gitu ya. Ini namanya bahasanya nyolu. Harusnya kan kalau bahasa tekstualnya harus fa'anzirhum, harusnya diberikan kabar duka kan itu. Tapi menggunakan kata basyir. Basyir itu yang arti tekstualnya diberikan kabar gembira.
bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Makanya lu koyo kaget kok nek duwe duit akeh ora zakat kok kayak kabar gembira apa tak rungokne kan itu. Bi'adzabin alim kan itu, dengan siksa yang sangat menyakitkan. Kapan itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika emas perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Emas perak atau harta benda yang panjenengan miliki dan tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi hartanya ya hartanya jenengan sendiri, jenengan nyari-nyari sendiri, itu ya kerja-kerja sendiri, usaha-usaha sendiri, terus kemudian terkumpul sampai satu nisab. Nanti akan dibahas di belakang nisabnya. Dan kemudian sudah memenuhi syarat haul, tidak dikeluarkan zakatnya, maka menjadi semua harta itu haram untuk dimakan dan besok akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatuk wabiha jibahuhum, kemudian harta benda yang dipanaskan itu untuk membakar wajah-wajah kita, muka-muka kita. Jibahuhum, kalau diterjemah bahasa Jawa itu dibakar batuke, hanya muka, jibah itu ya. Wajunubuhum, dan punggungnya, ya, punggungnya. Wajunubuhum, waduhuruhum, dan juga punggung. Junubun itu yang sebelah sini, duhuruhum berarti yang belakang. Itu dibakar, dipanggang gitu ya, di dalam api neraka. Kemudian diucapkan hadza ma kanaztum, dibakar, dipanggang, dipanaskan. Itu kemudian malaikat mengatakan hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang dibuat membakar kamu itu adalah harta yang kalian simpan untuk kamu ketika di dunia. Ngeri gitu ya, harta-hartanya sendiri, milik kita sendiri, usaha sendiri, dipanaskan untuk membakar diri sendiri. Itu biasa gitu ya. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan zakatnya. Maka zakat itu membersihkan harta, menyelamatkan harta, agar hartanya itu justru menuntun kita ke surga, bukan hartanya justru membakar kita dan menghantarkan kita ke neraka. Setelah diucapkan seperti itu, malaikat bilang fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa dari dampak yang kalian lakukan, yaitu menyimpan harta tanpa dikeluarkan zakatnya. Fadzuku, rasakan, minta tolong yang malaikat, nggak bisa, rasakan. Yaitu hartamu sendiri. Dulu kamu sudah dengar kan ngaji bab zakat di Baitus Salam itu, kamu nggak didengarkan gitu ya, nggak kamu amalkan. Iya, ya sudah rasakan gitu. Naudzubillah, kalau begitu insya Allah kita mengamalkan lah ya. Masya Allah. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun. Masya Allah. Di dalam surat At-Taubah ayat 34-35. Jadi harta yang tidak dizakati akan dipanaskan pada hari kiamat untuk membakar pemiliknya. Maka kenapa zakat itu menggunakan kata ata yukti, ya, yuktu zakat, ya, aqimus shalah wa atuz zakat, maknanya menghantarkan, karena pada hakikatnya 2,5% yang ada di kita itu bukan milik kita ketika kita sudah punya satu nisab, yaitu punya orang yang berhak, punya mustahik, maka harus diantarkan ke sana, nggak boleh kita nikmati sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, man atahullahu malan, barang siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man atahullahu, barang siapa atahu yang memberikan hu kepada orang tersebut, Allah malan berupa harta.
barang siapa yang diberi harta oleh Allah. Entah kalau dalam teks ayat tadi kan emas perak, kemudian dijelaskan di hadis ini menggunakan kata malan. Kalau malan kan lebih umum, harta. Harta itu berarti tadi ya emas, ya perak, ya kebun, sapi, itu ya, panenan, ya rumah, mobil, dan seterusnya, uang, dan gitu. Sekarang siapa yang dikasih harta oleh Allah, falam yu'addi zakatahu, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Falam yu'addi zakatahu, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Wis zakat apa iki, harta-hartaku dhewe, aku sing kerja setahun iki kerja dhewe, keringetku dhewe, tenagaku dhewe ya, gigirku tak pepe dhewe misalnya gitu ya. Enak men ngerek nampa tak kei ngono wae mok gitu ya. Nah, falam yu'addi zakatahu, tidak keluarkan zakatnya. Maka yang mengancam Allah, bukan orang miskin itu yang mengancam, tapi Allah. Musilalahu yaumal qiyamah sujaan akro, maka besok di hari kiamat hartanya itu semuanya dijelmakan oleh Allah menjadi ular yang berbisa dan bertanduk. Apa namanya? Bertaring ya. Ular yang berbisa dan bertaring. Lahu zabibatani ya, dia punya bisa dan taring dua. Yatuquhu yaumal qiyamati, kemudian dikalungkan kepada pemiliknya itu pada saat besok hari kiamat. Itu nek pengen nganggo kalung gede, ya hartanya nggak usah dizakati dan memakainya besok di hari kiamat berupa ular yang besar dan panjang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Terus biasa. Tsumma ya'khudhu bila zimataihi, maka kemudian dia menggigit dengan kedua taringnya itu ya. Jadi dikalungkan terus mulutnya gigit gitu terus. Padahal yang namanya ular kan gigit kayak apa ya? Meskipun belum pernah digigit ular, belum pernah kok. Ya, kata yang pernah itu masya Allah gigit ular sedikit saja itu harus masuk ke rumah sakit karena bisanya sudah kemana-mana, meracuni tubuh, bisa kaku semua. Nah itu kok dikalungkan terus menggigit terus dan ularnya itu bisa ngomong kola kumayakulu anakanzuk anamaluk, saya adalah simpananmu, saya adalah tabunganmu, saya adalah hartamu. Terus biasa gitu ya, bila kayak gitu ularnya itu sambil gigit aku ini hartamu sing biyen tok eman-eman arep dijaluk fakir miskin sing dadi hae sampeyan ora entuk jare keringet-keringetku dhewe, kangelanku dhewe, le usaha dhewe, lembut gawe dhewe. Lah iki rupane ya iki dadi ula kaya ngene iki nyokot awakmu rasakno gitu. Itu besok pada hari kiamat ya Allah. Sumatalah hadil ayat, kemudian Rasulullah SAW ketika menyampaikan itu kemudian membaca ayat di dalam Al-Quran, yaitu berada dalam surat Ali Imran ayat 180 ya. Allah berfirman, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum ya bal huwa syarrul lahum bima ta'maluna khabir. Wala yahsabanna, dan jangan sekali-kali menyangka, alladzina, orang-orang yabkhuluna yang senantiasa mereka bakhil, medit, pelit ya, meritel, bima atahumullahu min fadlihi, dengan apa-apa yang Allah memberikan kepada mereka dari anugerahnya. Huwa khairan, disangka dia itu orang yang baik, orang yang sukses, orang yang gembira, bahagia, sejahtera. Bukan. Jangan dianggap orang yang dikasih harta banyak oleh Allah, dikasih kekayaan oleh Allah banyak, tapi bakhil, medit ya, meditel ya, orang kena kesenggol kancane. Nah, Masya Allah, itu bukan berarti dia baik, tapi justru dia adalah orang yang jelek, karena besok akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita diberi anugerah harta oleh Allah banyak itu maksudnya tidak sampai satu nisab ya, berarti ada kewajiban zakat. Bahkan bagi orang yang lomo
atau derma itu tidak nunggu satu nisab ya, mengeluarkan sedekahnya, meskipun hukumnya tidak wajib, karena orang yang sedekah hanya nunggu wajib saja itu berarti masih dalam kategori kurang lomo ya, kurang derma ya, meskipun ya sudah diburu kewajibannya. Sama dengan orang mosok sholat hanya wajib tok 5 waktu kan, itu lah ya, mungkin ditambahi badiah, qobiyah, duha sekali-kali kan itu. Begitu juga sedekah ya, tidak hanya zakat saja, mungkin juga lebih dari itu. Tapi kalau sampai zakat saja nggak dikeluarkan, maka itu resikonya besok hartanya dirubah oleh Allah menjadi ular yang berbisa. Dalam hadis Abu Hurairah yang lumayan panjang hadisnya, riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Dawud, di situ menceritakan beberapa harta yang Allah kasihkan pada seseorang dan tidak dizakati ya. Kata Rasulullah, ma min sahibi kanjin, tidaklah seorang yang punya tabungan, mungkin tepatnya kalau sekarang kanzun itu tabungan. Karena kalau mau dimaknai gudang itu kan ya, tidak semua orang punya gudang gitu ya. Kalau gudang itu kan berarti kan banyak banget tuh Pak ya, banyak banget. Ada orang punya gudang itu hanya kecil segini ya, itu rokok gudang garam ya. Tapi kalau gudang yang betul gudang itu kan mesti besar loh, sak musola aja ini kadang belum disebut gudang. Maka kanjin, ma min sahibi kanjin, mungkin lebih tepatnya tabungan, karena nisab hari ini itu kecil. Nisab hari ini kan kecil. Ketika dihitung itu, naik emas ini paling larang berapa Budi? Harga emas sekarang? Nggak ngerti. Berarti kelihatan nggak pernah berikan emas istrinya. Sama dengan saya. Cukup Mas Budi ya. Kalau emas misalnya hari ini 2 juta, misal 2 juta, katanya emas lagi mahal gitu. Berarti kalau 80 gram, misalnya 80 aja, berarti kan cukup 150-160 juta, sudah satu nisab. Nah 150 juta itu bagi orang sekarang itu termasuk sesuatu yang tidak banyak, belum dikatakan kaya loh. Orang punya uang 150-200 juta kan belum dikatakan kaya loh. Ya duit-duit itu orang menipu. Pak Budi sugih banget, tabungannya 200 juta kok kaya kan gitu loh. Kan begitu hari ini. Nah, hari ini kan artinya satu nisab itu belum dikatakan sebagai orang kaya, atau satu nisab itu bisa jadi banyak yang punya kan itu ya. Banyak yang punya. Kalau dengar di atas itu loh, orang korupsi, orang ini kok miliar triliun kok ya apa gitu kan itu loh. Lah padahal nisab saja itu hanya sekitar 150-160. Itu naik emas 2 juta. Berapa Pak Mas harganya sekarang? Podo Pak. Mau orang aku nek podo ya. Ya, jadi sekitar segitu. Lah kata Nabi, ma min sahibi kanzin, tidaklah seseorang yang punya tabungan, yang dimaksud tabungan yang nilainya 1 nisab. Entah nanti kalau dibahas di sana bisa berupa kambing, bisa berupa sapi, bisa berupa emas, bisa berupa ya uang yang ada di rekening, bisa berupa macam-macam tabungan. Layu adi zakatahu, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Ila uhmiya alaihi fi nari jahannam, kemudian kecuali ia akan dipanaskan besok di dalam neraka jahanam. Fayaj'alu sofaiha, kemudian tabungannya itu akan dijadikan lempengan-lempengan. Lempengan-lempengan itu fatuk wabiha jambahu wa jabhatuhu, kemudian punggungnya dan mukanya disetrika pakai lempengan-lempengan itu di neraka. Ya Allah, hartanya dewi nih Pak. Hartanya dewi, nggak nyolong itu, nggak korupsi gitu lah. Ini halal, sudah dapatnya dari harta halal, hanya tidak dikeluarkan zakatnya loh. Berarti kalau lebih dari itu lebih lagi gitu ya. Kalau korupsi beda lagi gitu, mencuri, ngakali beda lagi ini.
Riba beda lagi nanti. Ini hartanya halal, halal bersih. Hanya ketika satu nisab dan haul tidak dikeluarkan zakatnya. Harta tabungan dijadikan lempengan-lempengan untuk menyetrika punggung kita dan baduk kita. Hatta yahkumallahu baina ibadih fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kemudian setelah itu baru disidang Allah yang lamanya 50.000 tahun. Sidang kok 50.000 tahun. Wong sak dunya ya, wong sak dunya disidang nek hartane banyak kan diitung kok siji kan repot kan. Bisa diitung kok siji lho Budi. Nah, omahe pirang meter ki apa, motore pira, nganune pira, tabungane pira, nggo apa, entuke kok endi, terus piye, diakati ora. Diitung terus disidang 50.000 tahun. Sumayura sabilahu, kemudian setelah itu baru diperlihatkan hasilnya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Hasilnya kemudian ditunjukkan jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Ya, tapi kalau disetrika dulu itu kok. Nah, disetrika dulu karena itu memang hartanya halal. Harta halal yang tidak dizakati gitu. Setrika dulu, setelah itu disidang 50.000 tahun. Khamsina alfasana. Khomsin 50 alfa ribu sanah tahun, 50.000 tahun. Baru kemudian setelah itu ditunjukkan jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Naudzubillah. Kemudian wa min sahibi ibilin, tidaklah seseorang yang punya unta sudah satu nisab. Nisabnya unta itu 5. Nah, kalau di kita nggak ada ya, satu aja nggak punya dia, kecuali unta boneka. Layu ati zakat tahu yang tidak dikeluarkan zakatnya illa butihalaha bikoun korkorin ya ka'aufarin makanan tastanu alaihi. Kecuali unta itu didatangkan banyak rombongan yang banyak sekali di yaumul kiamah itu, kemudian menginjak-injak jenengan. Untanya itu didatangkan di yaumul kiamah menginjak-injak jenengan. Kullama madu alaihi akhiruha rudat alaihi awaluha. Ketika rombongan unta itu habis sampai selesai itu nginjak-injak, yang pertama datang lagi nginjak-injak lagi gitu. Terus gak berhenti hatta yahkumallahu baina ibadih. Kemudian disidang oleh Allah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Lamanya adalah 50.000 tahun. Ya, sumayura sabilahu ima ilal jannah wa ima ilan nar. Dan baru diperlihatkan jalannya, bisa jadi jalannya menuju ke surga, bisa jadi jalannya menuju ke neraka. Wa min sahibi ghanamin, dan tidaklah pemilik kambing, ya, pemilik kambing la yu'ti zakataha, yang tidak dikeluarkan zakatnya illa butihalaha biqaun qarqar ka'aufarin makanat fatatu'uhu bi'adlali fiha. Kemudian kambing itu didatangkan oleh Allah, kemudian menginjak-injak si pemiliknya itu dan menanduk-nanduknya ya, hingga ketika yang paling akhir itu selesai, maka datang lagi menginjak-injak lagi. Ya Allah, hatta yahkumallahu baina ibadih, kemudian disidang oleh Allah fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, lamanya adalah 50.000 tahun. Mimma ta'udun, menurut perhitunganmu. Kenapa? Karena orang susah itu waktu itu bisa menjadi lama. Dengan pernah sakit Pak Budi? Sakit? Belum pernah? Ya Allah. Belum pernah sakit ya? Pak Tarto pernah sakit ya? Sakit terus sakit temenanan, ketika malam nggak bisa tidur. Rasanya malam itu lama atau pendek? Lama banget. Melihat jam itu jam jari mati, tak batune, pokoknya gitu loh. Maksudnya hidup. Pernah sakit nggak jenengan? Oh, merasakan kayak gitu nggak? Ya, Pak Budi belum. Oleh contoh gitu ya. Iya. Jadi orang sakit itu melihat waktu itu lamanya luar biasa. Saya pernah dulu di pondok sakit, ya Allah. Di pondok orang yang ngurusi sakit,
Jadi angger kalau kayak rasanya kayak wis turu tekan esuk. Lah kok kayak jam setengah gitu wae to. Berarti urung isak. Jam piro takon koncone. Urung isak ya Allah kita sewengi kok urung isak. Terus delok meneh koyo suwi banget kayak jam 7. Jadi koyo muatune jam awal banget ngono, masyaallah. Sehingga besok orang yang disiksa itu juga kayak begitu. Sehingga kata Rasulullah seolah-olah kayak 50.000 tahun karena susahnya itu. Maka di satu ayat Allah mengatakan kana miqdaruhu khamsina alfasana. Hari kiamat itu bisa dirasakan oleh sebagian orang 50.000 tahun. Karena susah, huru-hara yang luar biasa. Maka ada orang mukmin yang pahalanya banyak, amalnya banyak, tiba-tiba sudah di surga, protes sama Allah. Ya Allah, katanya kiamat itu 50.000 tahun, katanya ada siratal mustaqim, katanya ada mizan, katanya ada kisah pada ini lah. Saya kok tiba-tiba di surga gitu ya. Ya, kamu naiknya kendaraan VIP. Iya, kata Rasul, faminhum kalbarqil lami. Ada seorang itu besok yang jalannya adalah seperti kilat, berarti naik kendaraan VIP, adem sisanya ya seorang roh huru-hara. Ya, nah itu karena amalnya banyak. Nah kalau yang amalnya sedikit, ya banyak dosanya numpuk, ya itu pusing badannya pakai mau dijak-injak wedhus dijak-injak unta itu diseteliko nganggo tabungane ya amalnya agak karu-karuan kan. Masya Allah, sehingga merasakan 50.000 tahun. Beda kalau orang seneng. Nah orang seneng waktunya sedelok. Pernah jadi pengantin baru dulu tuh Pak Budi? Ini pernah ya? Iya, kalau pengantin baru itu nggak ngobrol sewengi, kita ujung-ujung urung marem urung wis subuh kan itu ya, Masya Allah. Karena orang gembira itu waktu kayak sebentar. Nggih, tapi kalau orang susah waktu itu seperti lama, Masya Allah. Sehingga orang yang banyak dosa, banyak maksiat, besok ketika hari kiamat, kemudian besok ketika dia yaumul mahsyar, serasa bahwa waktu itu sangat lama. Naudzubillah, ya karena kita mempertanggungjawabkan amal-amal yang kita lakukan itu, mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita lakukan. Ini baru berbicara tentang harta benda yang tidak dizakati, belum hal-hal yang lain gitu. Harta benda yang belum dizakati saja, Masya Allah resikonya di akhirat luar biasa. Seperti ini gitu ya. Belum nanti maksiat-maksiat yang lain, Masya Allah. Suruh wujub zakat, kemudian syarat wajib zakat. La tajibu zakat fil amal illa bisyurut. Zakat tidak diwajibkan kecuali terpenuhi syarat. Dan nanti semuanya tinggal melihat kepada diri kita masing-masing. Duitnya opo, kan itu ya. Kalau dikasih tawaran lebih baik kaya atau miskin kok Budi? Mesti orang pilihnya kaya kan itu ya. Mesti orang pilihnya kaya. Orang milih siapa miskin baik itu kan nggak ada. Meskipun kadang dalam satu sisi miskin lebih utama daripada kaya. Ya artinya ketika kita memang memenuhi syarat, kita lihat pada diri kita masing-masing, kemudian kita baru mengeluarkan zakatnya. Famin hikmatillahi azza wa jalla fi fardhi syara'ihi annahu ja'ala syartan aw sofan muayyanatan la tajibu ila biwujudiha litakuna asyara'i mundobitotan. Kenapa dipasang syarat? Iya, karena supaya tahu siapa yang kewajiban, siapa yang tidak, siapa yang menjadi muzaki dan siapa yang menjadi mustahik, siapa yang harus mengeluarkan zakat dan siapa yang harus menerima zakat. Maka ada ketentuan-ketentuan syaratnya dalam syariat, tidak digebiah-biah asalkan punya harta wajib zakat, padahal hartanya sedikit. Ya, ada orang jadi kuli bangunan nuwun sewu, ada sebagian yang nek dina setu bayaran, Senin wis golek utangan, mosok kon zakat. Ya, dia itu pantasnya menerima zakat kan gitu ya. Nah, syariat itu mudah kok. Wong tinggal memposisikan kita di mana, kan itu ya. Ada orang hamil bulan Ramadan sekarang hamil, maka puasa nggak kuat, kan gitu lah. Puasa tidak kuat. Nah, terus tidak puasa.
Ramadan tahun depan mesti dia menyusui, kan gitu toh. Kalau Ramadan ini hamil berarti kan setahun menyusui. Ramadan depannya lagi hamil lagi. Ya. Kalau itu cukup 5 kali aja kan menyita Ramadan 10 tahun nggak puasa loh. Nah, kapan mau puasanya? Maka orang hamil dan menyusui itu dapat keringanan untuk bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wajib fidyah setiap 1 hari 1 kilo. Berarti kalau 10 tahun berarti 30 kali 10. Saya mau 300 kilo kan nggak banyak kan? 300 kilo mau bilang sak Pak Budi. Nah, sak selawe kilo berarti kan 4 kali 3 kan itu ya 12 sak kan itu hanya 12 sak. Nah ternyata ketika dia itu tadi satu bayaran senang golek utangan ya ora iso nggo bayar fidyah to. Wong dimaem nggo makani putrane sing mau jedal-jedil wis ngentek sego gitu ya. Lah terus setelah bayar fidyah nganggo apa? Enggak perlu bayar fidyah, justru dia adalah menerima fidyah. Kalau ada orang fidyah itu dia berhak menerima kan. Artinya Islam itu kan mudah, tinggal kita posisi di mana. Maka orang yang tidak patuh itu ya kalau urusan masalah harta berarti memang orang serakah aja. Karena orang yang diwajibkan zakat juga orang yang punya harta. Orang yang tidak punya justru menerima, kan begitu. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, sholat misalnya. Ya kalau mampu dengan berdiri nggak mampu boleh duduk nggak mampu boleh tidur miring nggak mampu boleh tidur telentang agak kesulitan boleh dengan isyarat tangannya nggak bisa isyarat boleh dengan kedepnya matanya ora iso kedep ya merem bae jalan ke rukun sholat ning jero ati nek atine saya iso jalan ke berarti kan gitu kan artinya kan sesuai kemampuan mas tatok tuh gitu lho kok sik ora gelem sholat itu terus piye kan gitu ya makanya ada syarat-syarat tertentu sehingga nanti siapa yang kewajiban mengeluarkan siapa yang berhak menerima. Idza lam yakun hunaka syurut lakana kula syai'in yahtamilu annahu wajibun aw ghairu wajib. Kalau nggak ada syarat-syarat tertentu, ya kita nggak tahu kapan wajib, kapan tidak wajib, siapa yang berhak menerima. Tsumma hunaka mawani'un aidan tamna'u zakah ma'wujudi syurut. Kemudian ada mana itu hal-hal yang menghalang-halangi ada tanda ya. Wa jami'ul asya la tatimu ila bitawafuri surutiha sehingga supaya bisa jelas itu nanti harus terpenuhi syarat-syaratnya. Wa intifa'u mawani'iha dan hilang penghalangnya. Wa surut ala qismain. Dan syarat zakat itu terbagi menjadi 2. Surutun fi man tajibu fi malihi zakah wa surutun fil mali nafsi. Syarat orangnya dan syarat hartanya. Orangnya juga ada syaratnya, hartanya juga ada syaratnya. Nah, syarat orangnya sekarang adalah 2. Yang pertama adalah harus merdeka. Kalau hari ini semuanya sudah merdeka, karena nggak ada yang budak. Yang tidak wajib zakat adalah budak, karena budak itu hartanya milik tuannya. Man ba'a abdan lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayastaritol mubta. Barang siapa yang menjual budak dan budak itu punya harta, maka hartanya punya yang beli kecuali ada perjanjian. Ya, gampangan itu sama misalnya jual motor, Pak Budi jual motor tak beli. Itu saat motor saya dibeli, maka helmnya termasuk katut Pak Budi. Karena helm itu perangkat motor itu apa maneh kunci busi, terus apa maneh Pak? Jaket, ya katut itu kecuali ada perjanjian. Usah motorku dituku nek ora katut sak helme, ora katut sak jakete berapa? Itu jadi kalau nggak ada perjanjian yaitu katut semua. Sama dengan menjual budak ternyata duwe harta banyak ya katut gitu ya, kecuali ada perjanjian. Saya jual budak tapi nggak sama hartanya gitu. Di situ menunjukkan bahwa budak itu tidak wajib zakat, hartanya menjadi milik tuannya,
milik majikannya, bukan milik dia. Ibnu Umar berkata, laisa fi malil abdi zakatun hatta yu'tik, bahwa budak itu tidak wajib zakat hingga dia dimerdekakan. Syarat yang kedua Islam. Merdeka jelas, kemudian Islam. Tidak wajib zakat bagi orang kafir. Yang memang di aturan mereka nggak tahu ada zakat atau tidak, yang jelas tidak wajib zakat. Ya, neng meskipun tidak wajib zakat, besok di akhirat disiksa. Bukan karena meninggalkan zakat, tapi karena kekafirannya, kan itu ya. Karena kekafirannya itu membatalkan segala hal, gitu. Membatalkan segala hal. Fala zakat alal kafir bil ijma' li annaha ibadatun mutahhiratun, karena zakat itu ibadah yang mensucikan diri. Wal kafir la taharata lahu madama ala kufri, dan kafir adalah tidak bisa dibersihkan sebelum dia masuk Islam. Ya, wa inna manaku la tajibu fi malihi zakatun, maka tidak wajib zakat. Wa na'ni anana wa nalzamuhu biha hatta yuslim, hingga masuk Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Jadi tidak ada halangan untuk wajib mengeluarkannya kecuali mereka adalah kafir. Walai sama nahada anahu la yuhasibu ala tarqiyah. Tadi sudah disebutkan, bukan berarti besok tidak dihisab, tetap dihisab karena kekafirannya, bukan karena meninggalkan zakat. Fa'inal kafir mukhatibun bi furu'i syariah. Dia dihisab dalam beberapa cabang syariat. Pertama kali, kenapa kamu nggak masuk Islam? Kenapa nggak syahadat? Kemudian terus diusut hal-hal yang lain, maka tidak wajib zakat. Itu kalau kafir asli. Kalau kafir murtad, yang dia kewajiban zakat ketika jadi muslim kemudian murtad, ya tetap dia wajib mengeluarkan zakat. Ketika nanti masuk Islam lagi, maka dia akan dituntut di akhirat ketika zakatnya tidak dikeluarkan. Ini syarat bagi orangnya, syarat bagi hartanya. Insya Allah pengajian yang akan datang. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Pak Fiji ada pertanyaan Pak Budi? Cukup? Mana-mana Budi kan? Masya Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.